Hello, welcome back kembali lagi dengan gue Mario Oho Channel. Dan hari ini kita mau lanjutin lagi tentang chapter ketiga dari Ikigai, dari The Book of Ikigai, Live a Happy and Long Life Japanese Way. Hari ini akan kita review chapter 3. Chapter 3 judulnya adalah Kodawari and the Benefit of Thinking Small. Kita tapi mulai dengan cerita dulu dari si Kenmogi menceritakan tentang sejarahnya Jepang, di mana mereka mulai berubah, banyak transisi fokusnya mereka. Karena sekarang yang kita tahu, Jepang ini mulai fokus ke arah tourism, mengundang banyak orang untuk datang ke negara mereka. Saking bagusnya, saking indahnya negara mereka, benar gak? Kalian buat yang sudah pernah ke Jepang pasti merasakan betapa indahnya, betapa perfeksionisnya mereka. Tapi ada background di situ. Apa yang membuat Jepang menjadi seperti sekarang ini? Dulu, tahun 1868 sampai 1912, Jepang itu pada saat Meiji era, mereka sudah berfokus terhadap tourism, banyak mengundang banyak turis dari negara luar, seperti yang waktu itu sedang maju adalah Eropa, betul nggak? Jadi mereka mulai mengundang Eropa, sehingga currency dari negara lain itu menurut mereka sangat amat penting. Tapi setelah selesai perang dunia, Jepang mulai berubah menjadi negara pengekspor, apalagi negara manufacturing, dengan yang kalian tahu banget kan, electronical, semua bahkan sampai mobil, mereka sangat menguasai pasar seluruh dunia. Sehingga menurut mereka industri lebih penting daripada tourism. Tapi mulai dari tahun 2010 mereka mulai menyadari bahwa manufacturing sudah mulai banyak kompetitornya. Jerman, Amerika, Cina, Korea, dan segala macam mulai mendatangi pasar dengan mungkin barang yang lebih murah atau barang yang lebih terjangkau atau dengan barang yang kualitasnya lebih bagus. Nah, di situ Jepang mulai mengubah caranya mereka dengan cara Cool Japan. Nggak terang-terangan sama sih, tapi yang penting mereka mulai mengundang banyak turis sehingga mulai memfokuskan terhadap industrial tourism mereka, sehingga mereka mulai berfokus terhadap ekonomi selain dari manufacturing karena sudah mulai banyak kompetitornya. Di sini kekuatan ekonomi lain dari Jepang adalah tourism, as you know. Nah, Jepang karena yang kalian tahu sudah mempunyai nilai Ikigai yang sangat bagus, mereka fokus terhadap hal-hal kecil sampai quality yang sedetail-detailnya. Nah, di sini Kodawari mulai memfokuskan lebih detail lagi terhadap kualitas, bahkan sekecil apapun itu yang hebatnya dari Jepang. Banyak kualitas servis sampai presentasi atau secara kasat mata ya yang kalian tahu di Jepang itu sangat memberi perhatian terhadap detail, attention to detail sangat kenceng sekali. Misalnya apa? Shinkansen atau kereta atau apapun itu, mereka sangat amat tepat waktu, bener nggak? Ketepatan waktunya mereka di transportasi umum. Yang kedua adalah kecepatan servis dari fast foodnya mereka sangat amat cepat, sangat amat efisien. Terus yang ketiga pasti kalian tahu banget, itu adalah bersih dan rapinya Jepang. Gak cuma di Tokyo doang, tapi di seluruh daerah itu benar-benar bersih dan rapi dan unik. Kalian mengakui kan? Hampir tidak kelihatan adanya sampah atau coretan apapun atau sesuatu yang mungkin tidak enak dilihat oleh seseorang. Jadi mereka nggak cuma menghargai pendapat turis saja, tapi mereka sebenarnya ingin menghargai kualitas hidup mereka sendiri, tempat mereka hidup sendiri. Makanya mereka sangat amat detail terhadap kebersihan dan juga kerapian dari tempat tinggal mereka. Nah, di sini di buku juga ditulis di state bahwa toilet umum sampai semua transportasi umum itu sangat terawat, sangat bersih, sangat rapi, dikelola dengan super baik dan super sempurna sekali. Nah, orang Jepang juga terkenal sangat mematuhi standar yang mereka set sendiri, dan bahkan mereka sendiri sebagai seseorang atau orang-orang yang hidup di sana, yang tinggal di sana, yang bahkan mereka yang mengatur standar mereka sendiri, mereka bisa komplain. Mereka komplain kenapa? Karena jika mereka menemukan sesuatu yang tidak sempurna atau tidak sesuai standar yang mereka tetapkan sendiri, mereka kesel, mereka marah, mereka cerewet. Itu hebatnya mereka. Padahal
Mereka hidup di sana sehari-hari, harusnya terbiasa dong kalau jalanan di kota gua kotor, ya udah. Tapi kenapa mereka sangat amat cerewet dan bahkan bisa komplain sendiri terhadap lingkungan mereka? Ya karena mereka pay attention to details sekecil-kecilnya. Hebat sekali. Setelah background yang tadi gue sebutkan, kenapa sih orang Jepang sampai sebegitunya? Kenapa banyak turis-turis dan orang-orang dari luar negeri yang sangat cinta sekali atau sangat menyukai keindahan, keenakan, kebersihan, kenyamanan, dan kerapian dari negara Jepang, tempat-tempat tinggal mereka, tempat umum, restoran, dan semuanya sangat amat perfect dikelola dengan sangat baik. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah dari judul di chapter 3 ini, Kodawari and the Benefit of Thinking Small. Dalam bahasa Inggris, Kodawari, kalau mau ditranslate, Kodawari itu artinya adalah komitmen atau insistence. Ada sesuatu yang memaksa, tapi sebenarnya itu nggak terlalu tepat banget menggambarkan apa itu Kodawari. Nah, sehingga di buku ini oleh Ken Mogi, dia menjelaskan bahwa Kodawari itu adalah standar pribadi yang ditetapkan oleh seseorang dan diikuti dengan sangat tabah. Artinya, jika kita membuat sebuah aturan, misalnya gue harus buka toko jam 9 pagi atau jam 8 pagi dengan bersih dan rapi tanpa sampah apapun yang ada di depan teras toko gue, itu yang akan gue lakukan setiap hari sampai mati. Tidak ada yang namanya toleransi sama sekali. Nggak boleh toleransi, nggak boleh telat, nggak boleh kotor. Harus dipatuhi terus-menerus secara tabah apapun yang terjadi. Itulah Kodawari oleh Jepang. Secara garis besar, Ken Mogi bilang bahwa Kodawari ini adalah pendekatan di mana kita memberi perhatian yang sangat luar biasa terhadap detail dan pada hal-hal yang sangat amat kecil. Oke, di buku Ken Mogi ini, The Little Book of Ikigai, dia menceritakan prinsip Kodawari sangat diikuti dan ditekuni oleh ramen shop owner atau para pedagang atau pemilik toko dari ramen, restoran ramen. Kenapa ramen itu sangat amat banyak di Jepang? Sangat amat terkenal, sangat amat diidolakan, sampai bahkan ramen itu namanya sendiri aja dibawa keluar dari Jepang. Di Indonesia pun banyak yang namanya ramen. Di luar negeri banyak yang namanya ramen. Padahal ramen itu sebenarnya hanya sebuah mie atau noodle, dan bahkan itu diimpor dari Jepang. Itu sebenarnya asal mula dari Cina. Noodle atau mie itu sebenarnya dari Cina, tapi di Jepang berubah namanya menjadi ramen dan sangat amat beken sekali, sehingga setiap toko bisa mempunyai rasa yang berbeda, rasa yang lebih nikmat, ada yang lebih enak, ada yang lebih unik. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ramen bisa menjadi global fenomena yang disangkanya diciptakan oleh Jepang, padahal itu sebenarnya cuma mie. Why? Bahkan kata Ken Mogi sendiri, dia bilang bahwa jika dua orang Jepang bertemu dan membicarakan ramen seperti apa yang mereka suka, itu katanya nggak akan selesai pembicaraannya, karena nggak mungkin ada ujungnya ramen seperti apa yang mereka suka. Saking spesifiknya ramen yang ada di Jepang, di berbagai macam tempat yang ada di Jepang. Semua aspek dari membuat ramen, dari rasa kuahnya sampai bentuk mie-nya, kekenyalan mie-nya, sampai berapa jumlah porsi untuk topping yang ada di atas mie tersebut, di atas ramen tersebut, harus dideskripsikan dengan baik. Dan setiap toko ramen atau koki ramen punya resep yang berbeda-beda. Nah, di sini kata Ken Mogi, memang ramen shop owner atau pemilik toko ramen di sana memang menjalani prinsip Kodawari atau starting small dari pilar Ikigai dengan sangat amat baik. Mereka memulai dari hal-hal kecil dan mulai menjalani step by step yang mereka perlukan untuk membuat sebuah ramen sampai sangat perfect di setiap stepnya. Itu adalah etos yang dilakukan oleh setiap ramen shop owner. Jadi semua toko ramen tuh punya etos atau etika atau peraturan yang mereka tekuni sendiri dalam hatinya dengan berbeda-beda, sampai
Sedetail apapun mereka harus perfect setiap step by step, dari mereka tuang kuahnya kapan, kekentalannya kapan, berapa jumlah porsinya, kapan harus dimakan, bagaimana cara memakannya, gimana cara makan telurnya, itu semua pasti ada peraturannya jika kalian masuk ke toko-toko ramen. Nah, Kodawari ini menurut Kenmogi juga tidak pernah kompromi terhadap apa yang akan kalian lakukan dan kualitas servis atau hal yang akan kalian sajikan atau kalian berikan atau kalian jual kepada orang. Nah, di sini saking tidak komprominya, banyak orang yang mempunyai prinsip Kodawari itu terkesan sangat suka ngomel atau nggak pernah puas. Mereka nggak pernah puas, selalu namanya grumpy ya. Benar-benar grumpy itu apa? Cerewet. Nah, cerewet terhadap apa yang harus mereka sajikan, dan mungkin banyak orang yang nggak akan betah bekerja terhadap orang yang punya prinsip Kodawari. Karena mereka sangat amat tidak pernah kompromi terhadap hal-hal kecil. Semua harus perfect. Perfectionist is Japanese, or Kodawari is perfectionist menurut gua. Nah, di sini kata Kenmogi memang ujung-ujungnya Kodawari itu tentang komunikasi, bagaimana cara mereka menjalani step by step sangat sekecil-kecilnya, seperfect-perfectnya, sehingga mendapatkan hasil atau jawaban final, yaitu adalah sebuah senyum dari para customer yang memakan atau yang meminum kuah ramen mereka. Jadi, kalau kalian di Jepang dan kalian sangat amat suka dengan ramen yang kalian makan, tolong habiskan seluruh kuahnya. Kenapa? Karena itu akan membuat si koki ramen, pembuat ramen itu bakal sangat amat senang dan bahagia, karena itu adalah bukti atau artinya kalian sangat menyukai ramen yang dia buat dan dia akan sangat bahagia sekali. Itu prinsip mereka. Kenapa mereka sangat ribet banget? Itu karena mereka mau perfectnya untuk membuat kalian bahagia dan tersenyum setiap memakan ramen sampai minum ke kuahnya sehabis-habisnya. Nggak cuma orang Jepang aja sebenarnya yang punya prinsip Kodawari. Sebenarnya prinsip Kodawari itu memang seperti yang tadi dibilang, itu adalah komitmen terhadap diri sendiri atau standar pribadi yang kita tetapkan terhadap diri kita sendiri untuk mencapai sebuah perfeksionis, kesempurnaan. Dan tentu yang kalian tahu pasti, misalnya orang Barat atau orang Amerika, ada nggak sih yang punya Kodawari yang terkenal deh? Kalian tahu banget, Steve Jobs, salah satu pendiri dari Apple dan sebuah master of marketing. Sebenarnya dia juga master designer dari user interface dan user feel ya, sebenarnya kita ngomongnya. Bagaimana kita menggunakan produk sampai sempurna sedetail-detail mungkin. Buat kalian yang nggak tahu, gue sudah pernah baca full bukunya. Itu benar-benar Steve Jobs adalah orang yang sangat ribet banget. Gimana ya, nggak sabaran dia tipe orangnya. Tipe orangnya sangat pemarah. Dia suka kesel jika ada orang yang kerjanya nggak sempurna, nggak sesuai standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, kenapa bisa iPhone pada mulanya sangat amat booming dan sangat amat sempurna, karena itu didesain dan diawasi terus penciptaannya oleh Steve Jobs sendiri, seseorang yang punya standar Kodawari. Walaupun sebenarnya mungkin dia nggak tahu konsep Kodawari atau konsep kesempurnaan yang dia ciptakan, tapi dia orangnya sangat ribet dan benar-benar nggak pernah ada kompromi. Itulah hasilnya kenapa iPhone sangat amat terkenal sampai sekarang. Karena dari awal sudah didesain menjadi sangat perfect dan sangat membahagiakan para penggunanya. Jadi buat kalian yang suka sekali iPhone, yang pertama kali nyoba iPhone dulu pada saat awal pindah dari HP apapun sebelumnya, kalian pasti akan merasakan betapa bahagianya, betapa bedanya, betapa sempurnanya sebuah iPhone. Kenapa iPhone nggak pernah dibilang smartphone? Kenapa nggak dibilang HP? Kenapa nggak pernah dibilang apapun itu, nggak pernah disamain? Karena iPhone is iPhone, iPhone is perfect, iPhone is different. Itulah kenapa iPhone sangat amat terkenal. Saking terkenalnya, kalian semua hampir tahu banyak-banyak produk-produk Jepang, misalnya sushi, ataupun tuna, ataupun Kobe beef, Wagyu beef. Kenapa sangat terkenal, kenapa sangat perfect, kenapa sangat enak? Kenapa kalian seperti melihat produk yang sangat amat sempurna jika kalian melihat produk Jepang atau kalian sedang ada di Jepang? Semuanya hampir perfect. Why? Semua orang punya Kodawari. Hanya tinggal seberapa dalam mereka menjalani prinsip Kodawarinya mereka.
yang terkenal memang pasti kalian tahu, kualitas daging ikan tuna di sana sangat perfect, kualitas Kobe beef juga sangat perfect. Bagaimana mereka menyempurnakan dari daging yang biasa menjadi daging Kobe beef atau daging Wagyu. Nah, banyak banget cerita-cerita tentang kodawari, prinsip-prinsip kodawari yang dilakukan oleh masyarakat Jepang. Salah satunya adalah pemilik toko yang namanya Senbikiya. Buat kalian yang nggak tahu Senbikiya itu sebenarnya adalah toko buah atau mungkin sekarang menjadi kafe ya, tempat mereka menjual cake, mereka menjual buah-buahan segar, tapi sudah terkenal sangat amat mahal. Kenapa? Karena mereka udah berdiri tahun 1800 something. Gue lupa. Mereka sudah berdiri dari tahun 1834. Gila. Negara Indonesia aja belum lahir, belum merdeka, masih kerajaan kayaknya. Nggak tahu. Masih dijajah mungkin ya. Tapi toko buahnya sudah eksis, sudah ada, sudah berdiri, dan sudah menjual buah-buahan super perfect di Jepang. Apa sih mah bedanya Senbikiya sama toko buah atau buah-buahan lain? Buah-buahnya dirawat dengan sangat amat sempurna, sedetail-detailnya. Sebagai contoh apa sih, misalnya tekstur tanahnya, di mana lu harus menanam buah tuh harus perfect, tempatnya di mana, bagaimana cara menyalurkan nutrisinya supaya buah itu perfect. Gila nggak? Salah satu yang terkenal adalah namanya muskmelon, bukan Elon Musk ya, bukan melon musk, muskmelon. Itu katanya buahnya sangat amat terkenal, sangat manis, sangat enak, tapi harganya juga sangat amat gila. Ada quote yang sangat amat bagus dari Ken Mogi di buku Ikigai ini adalah, orang-orang di Jepang tidak akan pernah berhenti atau tidak akan pernah puas atau tidak akan pernah bahagia jika menerima pujian. Misalnya orang-orang yang punya kodawari tidak akan pernah puas cuma mendengar just fine. Ramen lu enak-enak aja, tuna yang lu buat oke lah, enak lah, mantap lah, oke, good. Oleh karena itu orang-orang yang punya prinsip kodawari akan pergi melampaui batas luar biasanya mereka. Jika dia menerima good enough, ramen lu good enough, berarti itu adalah not good enough menurut mereka. Sehingga mereka mungkin bisa dibilang sebagai kegilaan jika menerima sesuatu atau reaksi yang menurut mereka, produk mereka, servis mereka sendiri nggak sempurna. Itu menurut mereka insane. Mereka nggak akan puas. Sehingga mereka akan melakukan apapun, sedetail-detailnya, sekecil-kecilnya hal di setiap proses untuk membuat sesuatu menjadi sangat amat perfect, sehingga orang pas makan, pas menggunakan, pas datang ke Jepang, mereka langsung tersenyum, wow, terkagum-kagum, senyum, bahagia, your tuna is so perfectly delicious. Nah, itu mungkin baru dia akan puas. Jika just fine, just delicious, so, itu bisa membuat mereka gila. Kembali lagi ke muskmelon. Katanya muskmelon tuh bisa dijual sampai $200 US dollar atau setara 3 juta something ya per buah loh, buah melon harganya 3 juta. Kenapa? Katanya kenapa? Karena mereka mau membuat sesuatu buah yang beda, buah yang perfect. Mereka mengejar kesempurnaan dari bahkan membuat atau mengembangkan atau menumbuhkan sebuah buah melon yang sempurna. Gimana caranya? Gue kasih clue-nya aja, gampang. Mereka mau menanam buah melon atau pohon melon di satu tempat, udah pasti tanahnya harus perfect, seperfect-perfectnya, udaranya, kondisinya, suhunya, semua harus sempurna. Dan satu lagi, mungkin ini rahasia yang udah banyak orang tahu, tapi itu nggak apa-apa, gue kasih tahu. Mereka hanya membuat pohon itu menumbuhkan satu buah melon aja per satu pohon, satu buah melon per satu pohon. Kenapa? Supaya nggak ada nutrisi atau makanan yang mengalir ke buah lain, itu nggak ada. Semuanya harus perfect, harus menuju ke satu buah namanya muskmelon.
Satu pohon cuma berarti satu buah melon. Gila nggak? Semua yang muncul bunganya, bunga kan pasti akan menjadi buah ya. Langsung dipotong sama mereka supaya nggak muncul buah lain, supaya nutrisi atau zat-zatnya, gulanya itu nggak mengalir ke buah yang lain. Nggak ada, terpisahkan, semuanya menyatu menjadi sempurna. Semua nutrisi dari akar di pohon tersebut langsung menuju ke satu buah marshmallow. Gila nggak Kodawari? Jepang. Pertanyaannya, bahkan Ken Mugi juga bingung. Apa sih? Kenapa sih orang mau makan buah seperti itu? Padahal dipotong-potong pas masuk mulut. Lu punya, lu rasakan, telan, hilang. Pertanyaannya, kenapa orang sangat terobsesi sehingga menumpahkan waktu mereka, usaha mereka untuk mengembangkan buah-buah seperti ini dan ini? Pertanyaannya adalah ada di pilar kelima. Ikigai, yaitu adalah being in the here and now. Berada sekarang, di sini dan sekarang. Now, in here and now. Nikmati apa yang terjadi saat ini. Itu adalah salah satu prinsip mereka. Itu yang dilambangkan dengan memakan buah. Kenapa juga? Karena jika di Jepang, jika lu diberi buah marshmallow atau mango dari Senbukia ini, itu berarti adalah lu sangat amat dihormati dan dihargai oleh orang yang memberikannya. Betul, gitu. Itu arti menghargainya, lu dikasih sebuah melon. Melon yang benar-benar tumbuhnya susah payah tapi hilang begitu aja. Supaya lu bisa menikmati di saat itu juga. Itu benar-benar sebuah kehormatan katanya dari seseorang untuk seseorang. Lalu juga ada cerita lagi nih dari keunikannya Jepang adalah cerita tentang Yohen Tenmoku. Artinya adalah starry bowl atau mangkok yang berbintang. Gue juga nggak tahu. Kita searching bareng-bareng sebentar ya. Gila, gue baru tahu. Gue baru searching banget nih. Yohen Tenmoku adalah story bowl atau mangkok yang bertekstur seperti bintang-bintang di langit seperti galaksi. Yang cuma ada 3 dan 3-tiganya adalah harta karun untuk negara Jepang. Mereka sangat menjaganya. Pertanyaan adalah kenapa spesial banget sih itu mangkok? Kenapa sangat spesial? Karena sampai sekarang tuh belum ada yang bisa menyerupai, nggak ada yang bisa buat, nggak ada yang bisa tiru bentuk atau tekstur dari Yohen Tenmoku tersebut. Kalian akan gue pasang gambarnya terus menerus Yohen Tenmoku. Kenapa sangat amat spesial? Karena pembuatannya dan resepnya, step by stepnya gimana cara membuat Yohen Tenmoku masih tidak ada orang di dunia ini yang tahu dan tidak ada orang yang bisa membuat itu lagi. Gila nggak? Nah sebenarnya Yohen Tenmoku ini ada 4 tadinya, sekarang tinggal 3. Ada 4 kenapa? Karena zaman Jepang dulu ada legendary warlord panglima perang Jepang yang sangat legendary sekali, Nobunaga Oda. Saking indahnya pottery ataupun pot-pot atau mangkok-mangkok keramik dan sebagainya di Jepang, saking indahnya, saking orang sukanya katanya ya, panglima perang di Jepang jika berhasil menjajah sebuah kastil atau sebuah istana dari kerajaan musuh atau desa musuh, kadang-kadang mereka suka kesel katanya, karena mereka cuma dapat kastilnya tapi gue nggak dapat barang-barang bagus di dalamnya. Gue nggak dapat pot yang bagus, gue nggak dapat mangkok bagus, gue nggak dapat keramik bagus. Saking gilanya seperti itu. Yohen Tenmoku ini dari dulu sudah terkenal ada 4. Salah satunya dimiliki oleh Nobunaga Oda. Nah katanya pada saat dia kalah, pada saat dia ada di kastil dan dia sedang dikepung dan dia udah tahu nih dia nggak mungkin menang. Dia lebih memilih untuk membakar kastilnya. Dia membakar dirinya sendiri bersama dengan seluruh kastilnya, bersama dengan Yohen Tenmoku tersebut, 1 dari 4 Yohen Tenmoku terkenal, legendary. Nah kalau dijual harganya berapa sih Mar? Gue sempat searching, ternyata kalau dijual tuh dulu tahun 2016 atau 2018 bisa mencapai 10 juta US dollar per mangkok. Sampai sekarang katanya ada sebuah keluarga yang sudah urutan ke-9 ya berarti ya, kepala keluarga ke-9, dia masih mencari cara untuk membuat Yohen Tenmoku tersebut. Nah, dia sampai impor tanah dari Cina.
Oh ya, for your info, Yohei Moku ini dibuat di China. Betul, di China. Nah, katanya dari pihak Jepang ini sudah meneliti asal mula Yohei Moku tersebut dan ternyata dibuatnya di China, di Fujian provinsi Fujian. Bahkan mereka sampai meneliti katanya sudah dibuat di sana lebih dari 300 tahun yang sudah membuat pottery selama 300 tahun. Dan mereka katanya punya furnace ya, 10 furnace atau pembakaran di ujian tersebut. Mereka sampai tahu sedetail-detail itu, mereka sampai pelajarin, dan sampai sekarang kepala keluarga ke-9 orang yang masih mencari cara membuat Yohei Moku tersebut. Dia sampai impor pasir atau tanah dari Fujian. Oh, tanah yang diimpor bukan 14 ton loh, tapi 40 ton. Dan itu sudah digunakan untuk membuat 10.000 pot atau mangkok. Dan nggak ada yang mendekati sama sekali. Bukan nggak ada yang mendekati ya. Sudah nggak ada yang menjadi Yohei Moku sama sekali. Tapi adalah improvement. At least dia tahu bahwa memang benar tanahnya dari tanah itu. Karena teksturnya udah mulai menyerupai, tapi nggak ada yang persis kenapa bisa menjadi tekstur Yohei Moku tersebut. Nah, seperti yang sudah gue bahas sepanjang dari tadi, orang Jepang memang sangat berdedikasi sekali dalam memproduksi sesuatu dan membuat sesuatu dan memberikan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya, untuk dirinya sendiri, untuk para turis, untuk pada seluruh dunia dan pada diri mereka sendiri, negara mereka sendiri. Bisa dibilang bahwa semua yang tadi gue ceritakan itu adalah karakteristik dari orang-orang yang ada di Jepang. Dan para orang Jepang sampai sekarang masih orang yang curious atau ingin tahu, punya rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mereka selalu mengincar atau mencari kesempurnaan. Yang padahal yang kita tahu, pada orang-orang turis tahu, kita lihat dari luar, dari mindset luar, menurut kita Jepang itu sudah negara dengan orang-orang yang sangat sempurna sekali. Tapi menurut mereka masih belum sempurna dan mereka masih akan terus mengejar kesempurnaan. Itu semua karena mindset atau prinsip dari Kodawari. Jadi itu chapter 3 Kodawari and the benefit of thinking small, berpikir kecil. So thank you for watching. Please jangan lupa give me a like and also subscribe to this channel untuk mengikuti chapter-chapter berikutnya tentang Ikigai dan juga buku-buku lain yang akan gua review ke depannya. So, thank you for watching. See you on the next video. Love you all so much ya. Bye-bye.